Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diara Rusmeda dari kelas 11 TKJ 1. Saya berasal dari sekolah SMKN 1 Majalengka. Di sini saya akan melanjutkan bab berikutnya yaitu virtual mesin pada VMware. Subbabnya itu ada virtual mesin pada VMware, kemudian Zoom pada VMware, snapshot, clone, dan yang terakhir ekspor dan import. Langsung saja kita pergi ke file, kemudian di sini ada pilihan New Virtual Machine. Nah, untuk di bagian sininya kita pilih typical recommended karena ini tuh direkomendasiin oleh VMware-nya langsung. Kita bisa next saja. Kemudian di sini kita masukkan file si Ubuntu. Kemudian bisa open. Kemudian bisa next. Nah, untuk full name-nya dan lain-lainnya itu kalian bebas isi mau apa aja. Di sini saya isi Diara Rosmaida. Untuk username-nya Diara. Password-nya jika sudah, kita bisa next. Nah, di bagian virtual machine name-nya itu kalian bebas juga mau ngisi apa. Di sini saya akan isinya Ubuntu saja. Kemudian nyimpan itu di browser. Bisa next. Maksimum disk size-nya itu saya bakal isi 10 GB saja. Kemudian next. Nah, di sini kita bisa edit. Misalnya mau mengedit memori atau yang lainnya. Bisa klik yang customize hardware. Di sini saya akan menggunakan memorinya 1 GB saja. Atau (1024). Untuk prosesornya saya ubah menjadi 1. Oke, bisa di close. Saya cek lagi. Oke, sudah. Jika sudah, bisa finish. Penginstalan ini tergantung dari spesifikasi hardware yang kita miliki dan memori yang kita berikan. Karena tadi dikasihnya 1 GB memorinya, jadi prosesnya agak sedikit lambat. Kita tunggu. Untuk language-nya, kita pilih English.
Kemudian bagian sininya enter saja. Kemudian kita bisa enter saja. Untuk proxy address-nya kita bisa enter saja. Kemudian enter. Bagian sininya kita bisa gunakan yang tanda panah ke bawah ini. Kita bisa enter aja. Kemudian di sini kita pilih yang continue. Nah, di sini kita disuruh masukkan lagi name-nya apa, nama servernya apa, dan lain-lain. Nah, di sini saya isi name-nya dia Rosmaida. Kemudian server name-nya untuk username-nya saya Ciara. Kemudian password-nya apa, masukkan. Bagian sini kita bisa klik yang spasi, kemudian bisa yang tanda panah sampai ke tulisan down. Di sini fitur server snaps-nya kita langsung ke bawah aja. Kita tidak perlu menginstalnya. Sampai ke bacaan down, kita bisa enter. Proses instalasi sedang berlangsung. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Untuk scale mode atau zoom pada VMware, kita bisa pergi ke view, kemudian pilih yang stretch request. Di sininya kita pilih yang keep space little straight. Nah, pada bagian ujungnya bisa ditarik aja. Pojok bagian sini. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti layarnya akan besar. Kemudian untuk yang clone itu kita bisa lakukan, saya akan shutdown dulu ininya. Nah, kita bisa klik kanan si Ubuntu yang telah kita install, kemudian pilih ke manage, kemudian yang clone. Kita bisa next. Ini pilihnya yang the current state. Kita bisa next. Kemudian yang ininya pilih yang create a full clone. Kemudian next. Untuk theme-nya bebas mau isi apa aja. Di sini saya akan isi Ubuntu 2. Kemudian lokasinya bebas juga, kalian mau nyimpen di mana. Kalau saya tetap di browser, kemudian bisa finish. Ini lagi proses cloning. Kita bisa klik close. Nah, otomatis ada 2 Ubuntu-nya. Atau kita bisa lakukan juga ke VM, kemudian pilih yang manage, kemudian yang clone. Prosesnya sama seperti tadi. Nah, untuk snapshot pada VMware, itu kita bisa lakukan misal ada kasus sekarang server sedang berjalan dengan baik. Kemudian kita ingin melakukan perubahan pada server tersebut. Tapi kita takut servernya malah rusak dan error. Jadi sebelum kita melakukan perubahan, kita bisa menandai statusnya. Kita bisa klik kanan yang Ubuntu 2, misal, terus kita pilih yang snapshot. Kemudian kita pencet yang ini, text snapshot.
Nah, untuk name-nya juga kalian bebas mau mengisi apa. Di sini saya akan isi default PM. Jika sudah diisi, kita bisa pencet yang text snapshot. Untuk description-nya kosongkan saja. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Untuk mengeceknya itu kita bisa klik kanan, kemudian ke snapshot dan snapshot manager. Nah, di sini tampilannya. Kita coba lakukan pengujian. Kita nyalakan terlebih dahulu. Kita login terlebih dahulu Ubuntu-nya. Nah, untuk di bagian sini itu saya ketik terlebih dahulu. Kemudian di sini ketik ls, enter. Nah, ini masih kosong, belum ada apa-apa. Kemudian di sini kita ketikkan ini touch a.txt b.txt c.txt dan d.txt. Kemudian enter. Kemudian saya ketikkan ls lagi, enter. Nah, otomatis ini udah ada. Itu ibaratnya si Ubuntu ini tuh error. Kemudian kita shutdown si Ubuntu ini. Nah, kita klik kanan lagi, lalu pergi ke snapshot dan revert to snapshot. Di bagian sininya, kita bisa klik yes. Kemudian kita nyalakan lagi. Nah, di sini saya ketik clear terlebih dahulu. Kemudian saya ketikkan ls, enter. Nah, perhatikan di sini
File-file yang tadi sudah hilang karena kita sudah kembali ke posisi default snapshot. Dan yang terakhir ada export dan import pada VMware. Kita bisa lakukan dengan cara ini shutdown dulu. Pilih yang Ubuntu. Kemudian kita bisa pilih yang file. Kemudian kita bisa klik yang export to OVF. Nah, di sini kalian bebas mau nyimpen di mana aja, tergantung keinginan masing-masing, dan namanya juga bebas mau ngisi atau diubah seperti apa. Di sini saya tetap saja saya simpannya di dokumen. Kemudian save. Ekspor sedang berlangsung. Kita tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai, kita bisa cek ke file yang tadi nyimpen di mana. Nah, untuk importnya kita bisa klik kanan yang Ubuntu. Kemudian open with VMware Workstation. Untuk name-nya, kalian bebas mengisi apa. Di sini saya isi Ubuntu 3. Kemudian untuk nyimpannya kalian juga bebas mau di mana. Saya di dokumen, kemudian bisa import. Oke, sudah selesai. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya untuk bab 4. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.